Ada yang melihat dengan mata kepalanya, ada yang melihat dengan perasaannya, dan ada pula yang melihat di dalam mimpi-mimpi dalam tidurnya. Tanda-tandanya adalah apakah setelah puasa perilakunya semakin baik atau sebaliknya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyamal a'yadi diyafatan li'ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun wal mu'minat, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini adalah hari kemenangan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang berarti bagi setiap pribadi. Rasa syukur itu dapat kita amati lewat pengejawantahan hidup yang hakiki, suatu kehidupan dunia yang berorientasi ukhrawi, sehingga kita tidak sia-sia dalam menjalani hidup dunia ini dalam rangka meraih cinta kita kepada Ilahi Rabbi. Marilah kita sanjungkan selawat dan salam pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dialah yang menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang dalam mengayu kehidupan yang penuh tantangan dan cobaan. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itu kita akan meraih kehidupan yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat kelak secara nyata. Hari ini adalah hari kemenangan. Usai kita mengerjakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, maka telah diraih kemenangan selama 1 bulan menahan lapar dan dahaga, menahan hawa nafsu setan, dan menjauhi segala perbuatan keji dan kemungkaran. Hal ini dilakukan tak lain adalah untuk meraih kemenangan dan ketakwaan kepada Sang Maha Pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri saat ini adalah Idul Fitri yang memiliki keistimewaan, yaitu berpuasa masih dalam bayang-bayang pandemi COVID-19 yang belum berakhir sepenuhnya. Keadaan ini terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Sudah 3 Ramadan, pandemi COVID-19 masih menghantui suasana puasa dan Idul Fitri. Namun demikian, orang-orang yang beriman tidak akan pernah putus asa untuk kembali kepada suasana yang normal kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tayasu min rawahillah.
Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirin. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Demikian pula ditegaskan dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah. Ketika kita berpuasa, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Dalam ilmu bahasa, kata Lailatul Qadar memiliki makna lahir ataupun tersurat dan makna batin ataupun tersirat. Makna secara lahir atau makna yang sebenarnya atau disebut juga makna leksikal. Kata Lailatul Qadar terdiri atas 2 kata, yaitu Lail dan Al-Qadar. Lail artinya malam, Al-Qadar artinya ketetapan atau ketentuan ataupun ukuran-ukuran tertentu. Seperti tersurat dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran ataupun ketentuan. Makna secara batin, kata lail ataupun malam merupakan tanda atau simbol ketenangan di mana manusia beristirahat di malam hari. Ketika waktu malam tiba, hamba Allah beristirahat semuanya. Dan kata qadar merupakan kemuliaan. Jadi orang yang dapat menerima ajaran Quran yang diturunkan Allah adalah orang-orang yang hatinya tenang, lagi berhati mulia. Maka logis ketika dikatakan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan di mana manusia beriman adalah hatinya tenang. Hadirin rahimakumullah. Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu datangnya Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan malam-malam ganjil. Ada yang mengatakan sepanjang Ramadan sejak awal sampai akhir Ramadan. Ada juga yang mengatakan soal ganjil tergantung menghitungnya. Apakah menghitungnya dari awal bulan atau perhitungannya dari akhir bulan. Maka ketemu ganjilnya akan berbeda-beda pula. Bisa jadi genap. Ada pula mereka yang puasa lebih dulu sehari atau 2 hari. Ada pula yang belakangan sehari atau 2 hari. Boleh jadi ganjil genapnya akan berbeda. Jadi ganjil maupun genap Lailatul Qadar tetap ada. Dan ada pula yang mengatakan sepanjang tahun, walaupun ini pendapat yang minoritas. Hadirin rahimakumullah. Dalam kitab Hiya al-Auliya wa Tabaqat al-Asyifa, Imam Al-Hafiz Abu Naim Al-Asfahani mencatat sebuah riwayat tentang Imam Ibrahim bin Adam saat diajak mencari Lailatul Qadar di Madinah. Abu Yusuf Al-Ghazuli, Ya'qub bin Al-Mughirah berkata, kami bersama Ibrahim bin Adam saat panen di bulan Ramadan. Dikatakan kepadanya, wahai Abu Ishaq, andaikan kau masuk bersama kami ke Madinah, kemudian menghabiskan 10 hari terakhir berpuasa di Madinah, boleh jadi kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ibrahim bin Adam mengatakan, lakukanlah di sini, sekarang juga, dan kerjakan amal dengan baik. Bagi kalian setiap malam itu adalah Lailatul Qadar. Seorang ulama bernama Imam Abu Thalib Al-Maki mengatakan, kullu lailatil arif bimanzilatil Lailatul Qadri. Artinya setiap malam bagi seorang orang yang arif dan bijaksana selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap malam adalah Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar bagi orang-orang yang selalu mengamalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling moderat adalah bagi orang yang meyakini Lailatul Qadar adalah sepanjang Ramadan atau setiap malam atau sepanjang tahun. Tentu masuk akal, karena Lailatul Qadar kemuliaannya adalah lebih daripada 1000 bulan yang melampaui batas umur manusia sepanjang hidup dari lahir sampai kematiannya yang hanya rata-rata 60 sampai 80 tahun. Lalu permasalahannya adalah bukan pada perbedaan-perbedaan itu, tetapi dapatkah kita meraih Lailatul Qadar pada bulan Ramadan yang sudah kita lalui itu? Lalu apa tanda-tandanya bahwa kita telah meraih Lailatul Qadar itu? Hadirin yang berbahagia. Tanda Lailatul Qadar pertama seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengetahui segala urusan dan mengaturnya. Malam itu penuh kesejahteraan sampai dengan terbit fajar. Apa yang dijelaskan dalam Al-Quran yang disebut dengan Lailatul Qadar merupakan suasana, cerminan adanya tanda-tanda lahiriah dan batiniah pada diri orang-orang yang beriman. Tanda-tanda Lailatul Qadar yang kedua adalah seperti yang digambarkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ayyukum yazkuru hina tala'al qamar wa huwa mithlu siqqat jifnah. Siapa di antara kalian yang ingin melihat dan ingat ketika bulan itu terbit seperti sikki jifnah, artinya terang agak temaram. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang indah, cerah, tidak panas dan tidak juga dingin. Dan keesokan harinya cahaya sinar mataharinya melemah kemerah-merahan. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Sohibatul Lailatul Qadri tatlu'u syamsu la sya'a'a laha ka'annaha tashtun hatta tartafi. Matahari terbit pada pagi hari yang malamnya merupakan malam Lailatul Qadar tanpa cahaya yang menyilaukan. Ini seakan-akan seperti belanga hingga meninggi. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang berbahagia, merujuk pada hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar adalah malam tentram dan tenang, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin. Esok paginya sang surya terbit dengan sinar yang lemah berwarna merah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang dijelaskan dari hadis-hadis di atas adalah merupakan tanda-tanda lahiriah, sekaligus pula sebagai tanda-tanda batiniah yang merupakan simbol menunjukkan adanya tanda-tanda lahiriah dan batiniah itu sendiri. Tanda Lailatul Qadar yang ketiga adalah seperti yang dijelaskan oleh ulama kontemporer. Salah satunya Muhammad Quraish Shihab, yaitu menyebutkan sedikitnya 2 tanda bagi orang yang menerima kesempatan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, yaitu bertambahnya kebaikan dan merasakan adanya ketenangan di dalam jiwanya. Yang pertama, bertambahnya kebaikan. Kebaikan ini maksud adalah kebaikan yang menyeluruh dan perkataan, sehingga perbuatannya akan selalu baik dan akibatnya juga menjadi baik. Itulah tanda Lailatul Qadar yang ada pada diri manusia. Adapun tanda kedua adalah ketenangan, karena mayoritas ulama mengartikan ketenangan ataupun kedamaian yang dimaksud sifatnya berkelanjutan sebagaimana termaktub pada ayat terakhir surat Al-Qadar, yaitu salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu kedamaian dirasakan oleh orang-orang yang beruntung menjumpai malam Lailatul Qadar sampai terbitnya fajar esok hari. Paparan itu juga disandarkan pada ayat itu juga yang menceritakan bahwa pada malam tersebut malaikat turun ke bumi. Selain itu, kalimat matla'il fajr, terbitnya fajar, juga diartikan sebagai terbitnya kehidupan baru bagi manusia setelah mengalami kematiannya. Jadi kebaikan yang dilakukannya sampai dengan kematiannya, dan juga al-fajr sampai kepada kebangkitannya. Hadirin rahimakumullah. Jadi bila kita telusuri mengenai Lailatul Qadar, pasti ada. Semua manusia beriman diberikan Lailatul Qadar. Hanya saja ada yang dapat melihatnya dan tidak dapat melihatnya. Jangankan orang yang beriman, orang yang tidak beriman pun mereka akan mendapatkan rezekinya. Pertanda Lailatul Qadar itu pun sampai kepada mereka. Lalu ada yang dapat merasakannya dan tidak dapat merasakannya. Namun baik melihat dan tidak melihat, baik merasakan maupun tidak merasakan, tentu semua mendapatkan Lailatul Qadar ataupun malam kemuliaan itu. Ada yang melihat dengan mata kepalanya, ada yang melihat dengan perasaannya, dan ada pula yang melihat di dalam mimpi-mimpi dalam tidurnya. Tanda-tandanya adalah apakah setelah puasa perilakunya semakin baik atau sebaliknya. Bila semakin baik, dia telah sempurna mendapatkan Lailatul Qadar. Namun sebaliknya, jika semakin buruk sifatnya, maka Lailatul Qadar tak hadir dalam lahir dan batinnya. Jadi hadirin sekalian, orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang setelah usai menjalani puasanya dan Idul Fitrinya akan semakin baik perilakunya, semakin baik ketaatannya kepada Allah, semakin pemaaf terhadap orang lain. Tampak dari raut wajahnya yang cerah dan tenang, dan selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, serta selalu mohon ampun dari segala dosa, dan selalu mengkaji Al-Quran sepanjang hari,
sepanjang kehidupannya, maka orang itu terjaga kesuciannya seperti bayi yang baru dilahirkan. Itulah tandanya orang yang telah sukses meraih Lailatul Qadar. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, mudah-mudahan kita adalah orang yang selalu menaati Allah dan Rasulnya, melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar, sehingga dapat dikatakan usai Ramadan tahun ini kita adalah orang-orang yang benar-benar sukses meraih Lailatul Qadar dan mengejawantahkannya malam kemuliaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa dakhalna wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan ila aba'ana wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa asatidatina wa muallimina wa liman ahsana ilaina wa li ashabil huquqi alaina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semakin baik setelah Ramadan ini ya Allah. Jauhkanlah kami juga dari segala bencana dan penyakit ya Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah pertolongan pada saudara kami yang ada di Masjidil Aqsa, yang ada di Palestina, yang setiap Ramadan terjadinya suatu tragedi yang menyakitkan kaum muslimin ya Allah. Bebaskanlah mereka, jauhilah mereka dari perbuatan orang-orang yang zalim, dan menyahkanlah perbuatan orang zalim itu ya Allah. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi wal suyuf al mukhtalifata wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. 'Idun sa'idun wa kullu 'amin wa antum bi khair. Atas segala kurangan khatib mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal 'aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.